Suasana pertempuran 10 November di Surabaya tahun 1945. Di atas atap Hotel Yamato, beberapa pejuang kemerdekaan merobek warna biru dari bendera Belanda sehingga menjadi bendera merah putih. Bung Tomo mengacungkan jari telunjuknya dan berteriak, "Merdeka atau mati." Pejuang Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris. Kalian tentu masih ingat peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pada saat itu, tentara Inggris yang diboncengi oleh tentara Belanda masuk ke Indonesia ingin kembali menjajah negara kita. Pertempuran yang menyebabkan gugurnya ribuan pejuang kemerdekaan tersebut merupakan salah satu contoh dari konflik antar negara, yaitu antara Indonesia, Inggris, dan Belanda. Apa saja akibat dari konflik dan bagaimana cara menanganinya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Kita telah mengetahui bahwa perbedaan kepentingan individu maupun kelompok di masyarakat dapat menyebabkan terjadinya pertentangan atau konflik. Dalam setiap konflik, akan menyebabkan akibat terhadap pihak yang secara langsung terlibat atau terhadap pihak lain yang tidak secara langsung terlibat. Akibat yang dapat disebabkan oleh konflik sosial adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Ketika konflik terjadi, setiap anggota di kelompok yang sama akan meningkatkan solidaritas dan bersatu untuk menghadapi kelompok lawan. Solidaritas dan persatuan tersebut dapat terlihat pada peristiwa 10 November 1945 atau yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Pada saat itu, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, serta organisasi politik bersatu dan bahu-membahu melawan tentara Inggris yang ingin merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan di antara mereka. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara atau permanen. Contohnya, pada saat tentara Inggris dan Belanda kembali ke Indonesia, hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris dan Belanda mengalami keretakan. Akan tetapi, setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara Inggris dan Belanda, hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik kembali. Ketiga, terjadinya perubahan perilaku para individu. Konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari individu-individu yang terlibat dalam konflik. Pihak yang berkonflik dapat mempertahankan pendapatnya atau saling menyesuaikan pendapatnya. Contohnya, setelah pertempuran Surabaya, pihak Inggris yang sebelumnya marah karena tewasnya jenderal mereka yang bernama A.W.S. Malaby, akhirnya berubah sikap dengan melobi dan berunding dengan pemimpin Indonesia sehingga perang dapat dihentikan. Pada saat itu, pihak Inggris berusaha agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi setelah Perang Dunia Kedua. Keempat, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Konflik dapat menimbulkan kerugian material seperti harta benda dan kerugian imaterial seperti hilangnya nyawa manusia, bergantung pada skala konflik yang terjadi. Contohnya, pertempuran Surabaya menyebabkan kerugian yang besar baik bagi Indonesia maupun Inggris. Pertempuran tersebut tidak hanya merusak puluhan gedung, kendaraan, dan alat perang, namun juga menyebabkan hilangnya nyawa banyak manusia. Diperkirakan puluhan ribu jiwa pejuang Indonesia gugur di medan perang. Begitu juga pihak Inggris yang kehilangan belasan ribu prajuritnya. Kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Pihak yang memenangi konflik akan merasa dirinya lebih unggul dari pihak yang kalah, sehingga pihak pemenang berusaha mendominasi kehidupan pihak yang kalah. Dominasi ini untuk menunjukkan bahwa pihak yang unggul lebih kuat dan berkuasa dari pihak yang kalah. Contohnya, pada saat tentara Inggris yang tergabung dalam pasukan sekutu berhasil mengalahkan Jepang, tentara Inggris sebagai pihak yang menang berusaha mendominasi dan menaklukkan wilayah Indonesia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jepang. Pada saat itu, tentara Inggris belum mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Cara menangani konflik. Setelah mengetahui bahwa konflik dapat menyebabkan kerugian, tentu kita tidak ingin terlibat dalam sebuah konflik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani suatu konflik, yaitu sebagai berikut. Pertama, menghindar. Menghindar adalah salah satu cara yang dapat dilakukan saat akan terjadi konflik, terutama jika kita melihat konflik tersebut tidak akan memberikan manfaat atau tidak mungkin kita menangkan. Menghindari juga dapat dilakukan sebelum konflik terjadi, walaupun harus mengorbankan tujuan pribadi maupun hubungan dengan orang lain. Contohnya, sebelum peristiwa pertempuran Surabaya,
Sebenarnya tentara Inggris sudah berusaha menghindari terjadinya pertempuran. Tentara Inggris bersama Presiden Insinyur Soekarno sepakat untuk melakukan gencatan senjata karena Inggris tidak ingin kehilangan pasukannya di Indonesia. Kedua, memaksakan kehendak. Dalam sebuah konflik, terkadang ada pihak yang menganggap bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Oleh karena itu, konflik harus diakhiri dengan kemenangan pihak tersebut walaupun cara yang dilakukannya salah, yaitu dengan memaksakan kehendaknya tanpa peduli apakah orang lain setuju atau tidak. Contohnya, sebelum pertempuran Surabaya, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Hotel Yamato. Pada saat itu, seorang tentara Belanda bernama W.V.C.H. Plukman mengibarkan bendera Belanda di atap Hotel Yamato sehingga rakyat Surabaya menjadi marah. Akan tetapi, Plukman menolak menurunkan bendera tersebut dan mengancam dengan mengeluarkan senjata. Akibatnya, Plukman tewas dan rakyat Surabaya berhasil merobek warna biru dari bendera Belanda sehingga tinggal warna merah putihnya saja. Ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Beberapa orang ingin mendapat penerimaan dan disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tersebut berusaha menghindari konflik dengan mengorbankan kepentingan pribadinya agar hubungannya dengan orang lain tetap berjalan dengan baik. Contohnya, melihat meningkatnya intensitas konflik, seorang jenderal Inggris di Jawa bernama D.C. Hawthorne menghubungi Presiden Soekarno dan memohon bantuannya untuk menyelesaikan konflik di Surabaya. Keempat, tawar-menawar. Konflik dapat diakhiri melalui proses tawar-menawar dengan mengorbankan sebagian kepentingan para pihak yang berkonflik. Contohnya, sebelum tentara Inggris mendarat di Indonesia, sebenarnya telah terjadi kesepakatan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak sekutu. Diplomasi dilakukan dengan tawar-menawar, yaitu tentara Inggris boleh datang ke Indonesia hanya untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Tentara Inggris tidak boleh mencampuri urusan politik Indonesia dan secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Kelima, kolaborasi. Konflik juga dapat ditangani melalui kolaborasi berbagai cara. Misalnya, dengan melakukan kompromi, arbitrase, toleransi, stalemate, mediasi, koersi, dan adjudikasi. Contohnya, pemerintah Indonesia berusaha agar kemerdekaan Indonesia dapat diakui kedaulatannya oleh negara lain sehingga terhindar dari penjajahan yang berkelanjutan setelah kekalahan Jepang. Berkat diplomasi luar negeri tersebut, pemerintah Indonesia berhasil memenangkan konflik melalui adjudikasi atau bantuan pihak ketiga yang berupa dukungan dan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain di dunia. Nah, demikianlah pembahasan mengenai akibat dan cara menangani konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat berujung pada akibat positif dan negatif, seperti meningkatnya solidaritas kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa, serta terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Oleh karena itu, untuk menangani konflik dapat dilakukan dengan menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti tidak ingin mengalami konflik, namun konflik tidak selalu dapat dihindari. Oleh karena itu, sebaiknya berusahalah menghadapinya dengan hati tenang dan kepala dingin agar konflik dapat diselesaikan dengan baik.